Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Falakul Aulia NPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya mewakili dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 2301190026. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Kemudian ada teman saya bernama Mahbatur Rahmah sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Mas Surya Adi Pratama sebagai pemateri kedua. Kemudian yang terakhir yaitu ada Mas Zainal Arifin sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan. Memiliki kelainan di sini bisa seperti cacat, keterbelakangan mental, autis, dan sebagainya. Jadi yang dinamakan pendidikan inklusi di sini adalah sistem layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang sekolah reguler. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri pertama yaitu Mbak Mahbatur Rahmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran inklusi. Perencanaan pembelajaran inklusi disusun sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, bahwasannya kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun, karena banyaknya ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang, sampai yang berat, maka dalam implementasinya kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi atau penyelarasan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran inklusi. Pelaksanaan belajar siswa inklusi menerapkan sistem kelas pull out. Maksudnya, selama siswa APK dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas reguler, maka siswa tersebut akan belajar bersama-sama dengan siswa reguler lainnya. Dan apabila siswa APK tidak dapat mengikuti pelajaran di dalam kelas reguler, maka siswa tersebut akan ditarik dari kelas reguler untuk belajar di dalam ruang belajar inklusi. Kemudian yang ketiga, evaluasi pembelajaran inklusi. Kegiatan evaluasi pembelajaran inklusi yang dilakukan adalah melalui ulangan harian, UTS, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, dan penugasan-penugasan yang lainnya. Melalui kegiatan evaluasi ini, maka akan diperoleh hasil belajar siswa, apakah sudah dapat mencapai indikator atau standar yang telah ditentukan. Jika belum mencapai standar tersebut, maka akan diberikan remedial berupa penugasan lain sesuai materinya. Bentuk laporan hasil belajar siswa APK ini sama dengan siswa reguler lainnya, hanya saja standar ketuntasan minimal yang harus dicapai siswa APK itu lebih rendah dari reguler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Adi Pratama. Saya dari kelompok 2, di mana akan menjelaskan tentang landasan pendidikan inklusi. Inklusi diantaranya itu ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Yang terakhir, landasan empiris. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu landasan filosofis. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dijelaskan sebagai, jadi diantaranya itu ada beberapa poin ya. Dalam landasan filosofis itu saya akan menjelaskan dengan singkat, dimana contohnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di situ Bhinneka Tunggal Ika itu ada nilai-nilainya seperti keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi,
dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua itu sebagai pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kedua, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi takwanya. Yang terakhir itu contohnya yang terakhir, pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan pekerjaan. Selanjutnya, landasan yuridis. Apa itu landasan yuridis? Seperti yang sudah tertera di Undang-Undang Dasar Indonesia itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen pasal 31 ayat 1, di mana berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ayat 2 itu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi di mana kita menjadi warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan sebuah pendidikan. Yang poin B itu juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun. Dan seterusnya itu seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dan yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1 Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi daftar standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulusan, standar pendidik, dan kependidikan. Yang terakhir itu Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas, itu dimana isinya perihal pendidikan inklusif, menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari antara lain itu SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang terakhir akan saya jelaskan landasan empiris. Di sini ada poin-poin landasan empiris itu ada beberapa. Dimana yang poin pertama itu Deklarasi Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Konvensi Hak Anak. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua. Yang keempat, Resolusi PBB tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Dan yang seterusnya itu yang terakhir, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua, deklarasi khususnya yang didirikan di Bandung itu dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jiwa dari UUD 1945 dan seharusnya juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan dari berdirinya Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia dengan segala upayanya dalam menerapkan pendidikan inklusi yang ramah terhadap anak memulai pelaksanaan pendidikan inklusi pada tahun 1990 dengan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan Nasional Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kementerian Norwegia. Pemfokusan program kegiatan pendidikan inklusi dilaksanakan melalui yang pertama, melakukan seminar dan lokakarya untuk menyebarluaskan ideologi mengenai pendidikan inklusi ramah anak. Yang kedua, melaksanakan uji coba terhadap peran dan fungsi sekolah luar biasa sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang ketiga, mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi internasional dalam penerapan pendidikan inklusi ramah anak. Yang keempat, melakukan kegiatan program percobaan pendidikan inklusi di berbagai provinsi. Dan yang terakhir, pendirian program master pendidikan berkebutuhan khusus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.